Ya, silahkan Mas Jefka. Selamat sore Pak Panca, Pak Riri, dan Mas Pandi. Saat ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang tugas akhir dari paper kami yang berjudul Identifikasi Aktivitas Manajemen Perubahan dalam implementasi icing pada Path to Solution menggunakan model ADKAR. Berikut merupakan anggota dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Jefka Damananda, lalu ada Michelle Safik, Maya Namira, dan juga M. Nahlu Alfin. Untuk outline dari presentasi saat ini terdiri dari 5 bagian yang terdiri dari pendahuluan, studi literatur, metodologi penelitian, hasil dan diskusi, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk bagian pendahuluan, PT Opto Solution merupakan perusahaan penyediaan jasa dan konsultan IT di Indonesia yang sudah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Lalu sistem absensi merupakan sebuah sistem yang dapat membantu pihak HR dalam melakukan pemantauan kedisiplinan dan juga produktivitas dari pegawainya, dan juga bisa membantu pihak manajemen dalam melakukan pengawasan kinerja pegawai yang berada di proyek di luar kantor. Untuk melakukan penerapan kebijakan sistem yang baru, perlu adanya dari manajemen perubahan untuk bisa membantu pegawai beradaptasi dan bertransisi dari sistem yang lama ke sistem yang baru. Selanjutnya manajemen perubahan merupakan sebuah proses pembangunan sebuah pendekatan yang digunakan untuk merubah organisasi. Dalam hal ini merubah sistem lama ke sistem yang baru. Selanjutnya peran manajemen perubahan pada implementasi sistem absensi. Peran dari manajemen perubahan ini bisa membantu organisasi dalam beradaptasi untuk menghadapi perubahan-perubahan dari sistem lama ke sistem yang baru yang akan diterapkan dalam organisasi. Manajemen perubahan juga bisa berguna untuk mengurangi efek-efek yang terjadi dari implementasi sistem baru. Kita masuk ke bagian selanjutnya gitu ya, studi literatur mengenai konsep manajemen perubahan dan model manajemen perubahan yang kami gunakan gitu. Manajemen perubahan adalah sebuah upaya dan pendekatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis yang dimanfaatkan untuk membantu individu, tim, ataupun sebuah organisasi untuk menerapkan sarana, sumber daya, dan pengetahuan dalam merealisasikan perubahan dari kondisi yang sekarang menuju kondisi yang diinginkan gitu. Peran manajemen perubahan dalam mengakomodir perubahan itu sangat penting karena jika tidak kita pikirkan gitu, jika tidak kita ambil concern, perubahan yang diharapkan mungkin saja tidak dapat berjalan dengan lancar gitu. Oke, yang kedua adalah model manajemen perubahan yang kami gunakan dalam penelitian kali ini gitu. Kami menggunakan sebuah model yang bernama ADKAR gitu. ADKAR ini adalah singkatan dari awareness, desire, knowledge, ability, dan reinforcement gitu. Berdasarkan buku yang sudah diterbitkan oleh Jeffrey M. Hyatt gitu ya, ADKAR itu adalah sebuah framework untuk memahami perubahan pada tingkat individu gitu. Nah, ADKAR ini kan terdiri dari 5 gitu ya. Kita mulai dari awareness. Awareness merepresentasikan pemahaman seseorang mengenai sifat dari perubahan, pemahaman seseorang mengenai mengapa kita harus berubah, pemahaman dan merepresentasikan juga pemahaman seseorang mengenai resiko yang diakibatkan jika kita tidak berubah gitu. Yang kedua, desire. Desire merepresentasikan willingness atau keinginan untuk mendukung dan terlibat dalam perubahan. Pada akhirnya nanti, desire ini adalah semuanya adalah tahap desire ini adalah tentang pilihan seseorang gitu, personal choice yang dipengaruhi oleh situasi dan dipengaruhi juga oleh sifat dari perubahan itu gitu loh. Jadi mungkin tahap desire ini seperti motivasi yang datang dalam diri seseorang untuk berubah atau tidak gitu. Yang ketiga adalah knowledge.
Knowledge ini merepresentasikan informasi, pelatihan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana cara kita, cara seseorang, cara sebuah organisasi untuk berubah. Knowledge ini meliputi perilaku, meliputi proses, meliputi tools, meliputi sistem, meliputi skill atau kemampuan, dan teknik yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan sebuah perubahan gitu. Nah, yang keempat adalah ability. Ability merepresentasikan realisasi atau eksekusi dari perubahan. Dalam tahap ability ini, organisasi atau seseorang diharapkan dapat merubah knowledge yang sudah didapatkan menjadi sebuah aksi. Gitu. Pada tahap ini gitu ya, ability didapatkan atau ditetapkan ketika seseorang atau sebuah kelompok telah menunjukkan kemampuan untuk mengimplementasikan perubahan pada level tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tahap yang terakhir adalah reinforcement. Reinforcement merepresentasikan faktor internal dan faktor eksternal yang menopang perubahan. Faktor eksternal tersendiri meliputi pengakuan dari organisasi bahwa seseorang telah berubah, rewards atau mungkin kita sebutnya bisa hadiah gitu ya, dan sebuah celebration atau perayaan ketika kita sudah dapat mengimplementasikan perubahan gitu. Sedangkan faktor internal didapatkan dari diri sendiri gitu, dari diri yang berubah gitu. Sebagai contoh misalnya, bagaimana kepuasan seseorang atau saya puas tidak terhadap perubahan yang sudah saya lakukan. Gitu. Nah, life cycle outcome ini dimulai dari melakukan identifikasi masalah yang ada dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, dalam meneliti studi kasus kali ini, metode yang kami gunakan adalah metode kualitatif. Kenapa dipilih metode kualitatif? Karena penelitian ini membutuhkan pemahaman yang mendalam untuk menilai perilaku masing-masing individu dan mengetahui fenomena dan deskripsi kejadian terkini yang secara rinci dan jelas pada objek penelitian ini gitu. Nah, untuk pengumpulan datanya kami menggunakan dua metode, yaitu wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan dengan divisi human capital pada objek studi kasus pada bagian recruitment and people operation. Lalu untuk observasinya, anggota melihat secara langsung ke tempat terjadinya studi kasus. Selanjutnya adalah hasil dan diskusi. Dari hasil pengumpulan data lalu diolah, maka menghasilkan identifikasi perubahan. Pertama, mengidentifikasi perubahan, yaitu perubahan apa saja yang terjadi saat sistem baru diimplementasi. Selanjutnya ada identifikasi dampak. Identifikasi dampak ini dari hasil rincian perubahan yang ada. Dampak yang terjadi dapat berbentuk negatif ataupun positif. Lalu selanjutnya identifikasi solusi. Identifikasi solusi ini dari dampak yang terjadi, diidentifikasikan solusinya apa aja untuk mengatasi dampak tersebut. Setelah itu dilakukan pemetaan untuk strategi manajemen perubahan dengan elemen ADKAR. Boleh next? Pertama ada tahapan di awareness. Ada optimalisasi strategi yang dilakukan, ada optimalisasi peran PMGM dan pihak manajemen atau pihak atasan, lalu adanya sosialisasi alasan pergantian sistem yang ada. Tahap kedua yaitu desire, memudahkan pegawai untuk mengakses informasi. Yang kedua menyediakan wadah untuk menampung keluhan dan masukan pegawai. Lalu selanjutnya tahapan knowledge, pertama adanya pelatihan mengenai tata cara melakukan absen dengan sistem baru. Yang kedua, pembuatan perlunya dokumen yang berisikan tata cara melakukan absensi dengan sistem baru. Yang ketiga, menyiapkan
efek untuk menangani kendala atau keluhan perihal sistem yang baru. Lalu tahapan ability yaitu menentukan tugas pokok IT dan HC karena mereka punya tugas baru setelah sistem diimplementasi, lalu menentukan HC sebagai admin atau pihak bertanggung jawab untuk sistem absensi. Kemudian setelah dilakukan hasil dan saran pemetaan solusi, maka didapatkan kesimpulan seperti yang dihasilkan sebelumnya. Kemudian untuk saran jika ada penelitian selanjutnya, yaitu agar supaya menggali informasi lebih dalam agar bisa menangkap kondisi saat ini yang lebih detail dan menambah narasumber untuk dilakukan wawancara. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami terkait studi kasus manajemen perubahan untuk sistem absensi. Terima kasih atas perhatiannya.